Pagi Pak Idul. Halo, selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi Pak Idul. Dingin-dingin ya Pak Idul ya. Iya lagi dingin banget Pak. Berapa suhunya itu Pak? Sekarang nggak tahu ya berapa. Cuma beberapa hari ini memang lagi dingin banget. Jangan-jangan minus. Nggak sampai minus juga cuman Aktualnya, aktualnya atau terasa sepertinya eh 6 sih Pak. Nggak 6. Masih beda lokasi. Satu Pak. 1 derajat Celcius. 1 derajat. Nah, itu saya masih selimutan di kasur itu Pak. Iya di luar juga masih gelap Pak. Ya masih gelap jam 8 pagi. Pak Idul, terima kasih pagi-pagi yang dingin sudah bersedia mengisi kuliah lagi. Nanti bisa langsung dimulai saja Pak Edo ketika siswa mahasiswanya sudah kumpul. Ini saya instruksikan untuk kumpul jam 2 lebih 10. Iya, Semoga nanti siap. bisa dimulai sesuai dengan Pak Edo saja. Kemudian nanti Baik. akan saya lanjutkan dengan materi yang dari kuliah saya. Jadi nanti Pak Edo Siap. bisa mengisi kurang lebih 1 jam. Silakan Pak Edo. Iya. Saya mulai sekarang ya Pak ya. Bisa sekarang atau nanti ketika sudah banyak Oh yang iya, datang. boleh boleh Pak. Hmm. Sekitar 5 menit lagi lah. Iya, saya silakan ya Pak Idul ya. Saya sambil eh, mengerjakan laporan keuangan. Siap Pak.
Baik teman-teman, sekarang sudah pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Kelasnya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Udah 2 minggu kita tidak ketemu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan lancar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pertemuan kali ini, kalau tidak salah 2 minggu sebelumnya saya sempat melontarkan sebuah pertanyaan yang sebenarnya jadi tugas, tapi mungkin kita bisa bahas bersama di sini. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Iya, kemarin pertanyaannya adalah kalau nggak salah ya, mengapa bahasa-bahasa seperti bahasa Muna, bahasa Austronesia seperti bahasa Muna itu memilih menempatkan penanda subjek dan objeknya pada afiks ya, yang melekat pada kata kerja. Kenapa bukan seperti bahasa Austronesia lainnya, di mana subjek dan objeknya itu berada pada kata tersendiri. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Kemarin mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi, ada yang sudah pernah melakukan pencarian tentang ini, atau mungkin pernah baca. Silakan, mungkin bisa dibagi terlebih dahulu. Ya, kalau tidak ada mungkin mungkin saya bisa uraikan sedikit ya. Kalau ada yang teman-teman yang ingin menambahkan ke depannya silakan. Jadi ternyata penempatan subjek dan objek pada bahasa Austronesia seperti bahasa Muna, penempatan penanda subjek dan objek pada katanya, bukan pada kata terpisah ya, pada fiksasi verbanya, bukan pada kata terpisah seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu ada alasannya. Jadi dia tidak serta-merta terjadi seperti itu saja, tetapi itu melalui proses yang cukup panjang. Alasan yang pertama tentu saja adalah bahwa bahasa Muna sebagai warisan dari bahasa Austronesia itu masih memiliki ciri protonya ya. Jadi sejak protonya, bahasa Austronesia itu menempatkan titik utamanya itu pada verba ya. Jadi pada bahasa proto Austronesia, verba itu menjadi pusat dari gramatikanya, sehingga subjek dan objeknya itu kebanyakan direalisasikan sebagai afiks, jadi bukan sebagai kata terpisah. Jadi dia direalisasikan sebagai afiks yang melekat pada pusatnya tadi, pada verbanya. Sehingga kenapa masih ada bahasa-bahasa seperti bahasa Muna, kemudian bahasa-bahasa di Filipina, kemudian ada bahasa Formosa, itu masih memiliki ciri ini, ciri dari protonya. Yang kedua, bahasa Muna itu adalah bahasa yang aglutinatif ya. Aglutinatif itu maksudnya bahwa satu afiks itu mempunyai satu fungsi gramatikal ya. Nah, jadi karena dia bahasa aglutinatif dan satu afiks itu memiliki satu fungsi gramatikal, maka secara struktural bahasa-bahasa seperti bahasa Muna ini lebih ekonomis kalau subjek dan objeknya itu termuat dalam afiksnya yang melekat pada verbanya. Jadi lebih ekonomis
dia terrealisasi sebagai afiks yang melekat pada verba ketimbang direalisasikan sebagai kata tersendiri. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, bahasa-bahasa seperti bahasa Muna ini itu bahasa yang tipenya itu head marking. Artinya eh, penanda gramatikalnya itu terletak pada verbanya. Ya, jadi bukan pada eh, frasa nomina seperti bahasa Inggris misalnya atau bahasa Indonesia. Jadi karena dia polanya head marking, makanya semuanya itu terpusat pada verba, sehingga sehingga penanda gramatikal lain seperti subjek dan objek itu melekat pada verbanya. Yang ketiga atau berikutnya, bahasa Muna itu adalah bahasa yang prodrop, artinya subjek dan objeknya itu tidak perlu disebutkan, ya cukup ditandai dalam morfologinya. Dalam hal ini tentu saja dalam afiksnya. Nah kemudian bahasa Muna dan bahasa-bahasa lain di Sulawesi itu banyak yang menunjukkan preferensi penggunaan bahasa yang lebih ringkas, kalimat yang lebih pendek, terus cara bicara yang cenderung lebih cepat. Makanya preferensi ini juga ikut mempengaruhi mengapa bahasa-bahasa seperti bahasa Muna itu penanda subjek dan objeknya atau penanda-penanda gramatikal non verbanya itu realisasinya itu dalam bentuk afiks lagi, bukan dalam bentuk kata yang tersendiri. Ya, karena salah satunya itu ternyata disebabkan oleh preferensi-preferensi tadi. Nah, jadi itulah alasan kenapa bahasa Muna dan bahasa-bahasa lain yang sejenisnya di dalam rumpun Austronesia itu penanda subjek dan objeknya kebanyakan berada pada afiksnya, bukan pada kata terpisah ya, dari kata verbanya. Oke, itu tentang pertanyaan yang muncul di pertemuan sebelumnya. Nah hari ini kita akan membahas materi baru, tapi masih ada kaitannya, yaitu tentang metodologi dokumentasi bahasa. Nah, metodologi dokumentasi bahasa yang dimaksud di sini adalah kerangka konseptual, ya. Jadi makanya saya menggunakan istilah metodologi bukan metode. Kerangka konseptual tentang bagaimana kita melakukan proses dokumentasi bahasa, dalam hal ini penelitian di lapangan, untuk mendapatkan data-data bahasa yang diperlukan dalam rangka riset tentang bahasa tertentu. Nah, untuk itu ada 3 tujuan pembelajaran yang mudah-mudahan bisa kita capai pada kesempatan hari ini. Yang pertama, setelah materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar dokumentasi bahasa dan urgensinya di Indonesia. Nah, jadi kita akan membahas konsep dokumentasi bahasa itu seperti apa dan mengapa penting untuk dilakukan dalam konteks Indonesia, bahasa-bahasa di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan untuk mengetahui langkah-langkah praktis dokumentasi bahasa. Jadi kita tidak akan terlalu banyak atau terlalu detail membahas tentang proses dalam melakukan dokumentasi bahasa, tapi kita akan lebih banyak membahas tentang langkah-langkah dasar dan langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan gitu, yang gampang untuk diterapkan dalam pelaksanaan dokumentasi bahasa. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan untuk dapat merencanakan pengumpulan data yang realistis untuk penelitian S1. Nah, kalau tidak salah teman-teman di sini semua sudah berada di semester 5 ya. Jadi kurang lebih 1 tahun ke depan
atau mungkin semester depan sudah ada yang mulai untuk membuat skripsinya. Jadi materi ini akan kita arahkan ke sana gitu. Akan kita arahkan ke potensi untuk menemukan judul skripsi melalui dokumentasi bahasa. Nah, sekarang apa itu dokumentasi bahasa? Nah, dokumentasi bahasa itu adalah proses, ya, sebuah proses untuk merekam, ya, mengumpulkan lalu menyimpan data bahasa melalui penggunaan natural di masyarakat. Nah, jadi fokus dari dokumentasi bahasa adalah seperti yang disebutkan pada definisinya tadi. Pertama itu adalah rekaman. Nah, rekaman yang dimaksud di sini adalah rekaman audio dan video. Yang kedua adalah teks terjemahan. Nah, jadi selain kita melakukan perekaman audio dan video, dokumentasi bahasa juga itu bisa mencakup teks-teks terjemahan. Jadi kita bisa mengumpulkan teks-teks kuno mungkin, atau teks-teks terkait bahasa yang akan kita dokumentasikan, juga dengan disertai oleh terjemahannya. Yang ketiga, fokus dari dokumentasi bahasa adalah korpus bahasa. Jadi dokumentasi bahasa itu dilakukan biasanya pada bahasa-bahasa yang belum terdokumentasi dengan baik. Maksudnya adalah belum terdokumentasi dengan baik dalam hal ini adalah bahwa fokusnya itu adalah pada bahasa-bahasa yang belum memiliki kamus yang memadai atau kamus yang lengkap, juga panduan atau buku tata bahasa yang lengkap. Nah, itu yang dimaksud dengan korpus bahasa di sini. Jadi karena kita akan mendokumentasi bahasa-bahasa tadi, bahasa-bahasa yang belum lengkap secara kamus dan tata bahasa, maka dalam prosesnya nanti, dalam proses dokumentasi bahasa, kita akan berfokus pada pembentukan atau pembuatan korpus bahasa tersebut. Terus fokus yang keempat adalah dari proses dokumentasi bahasa adalah variasi, penutur, dan konteks budaya. Jadi kita juga dalam dokumentasi bahasa akan mengumpulkan data-data bahasa berdasarkan variasi penuturnya. Ya, bisa jadi dalam bahasa yang sama, dalam dialek yang sama, penuturnya itu punya variasi-variasi yang berbeda. Kemudian variasi-variasi tersebut mungkin disebabkan oleh konteks budaya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa penting untuk dilakukan? Mengapa dokumentasi bahasa itu penting dilakukan? Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa fakta bahwa Indonesia punya lebih dari 700 bahasa, di mana sekitar 200 diantaranya itu terancam punah, ya, dan banyak sekali dari 700 bahasa ini yang belum terdokumentasi sama sekali. Belum terdokumentasi sama sekali ini maksudnya belum punya kamus, belum punya panduan tata bahasa yang cukup, ya, bagi orang-orang di luar bahasa tersebut untuk mengetahui bahasa tersebut itu seperti apa. Ya. Nah, sekarang apa relevansinya? Ya. Jadi dengan melakukan dokumentasi bahasa ini, apa manfaatnya kira-kira bagi mahasiswa? Nah, pertama, banyak bahasa daerah yang belum dideskripsikan, ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di antaranya juga banyak yang belum memiliki kamus tata bahasa yang lengkap. Nah, fakta ini sebenarnya menjadi dorongan yang kuat,
ya, bagi mahasiswa-mahasiswa yang fokus risetnya pada uh, linguistik untuk memiliki topik dengan cakupan yang sangat luas. Ya. Jadi fakta bahwa masih banyak bahasa daerah yang belum dideskripsikan, kemudian fakta bahwa masih banyak juga di antara mereka yang belum memiliki kamus atau tata bahasa yang lengkap, itu sebenarnya menjadi lahan yang bagus bagi mahasiswa yang fokusnya di linguistik untuk memiliki topik penelitian, ya. Karena dari fakta itu kita banyak sekali bisa menemukan topik-topik riset yang belum banyak diolah. Kemudian proses ini itu relatif mudah untuk dilakukan, ya, karena dokumentasi bahasa itu sebenarnya kita tidak membutuhkan peralatan-peralatan yang mahal, ya. Misalnya untuk perekaman kita cukup menggunakan handphone atau smartphone dengan kamera yang jernih, tidak perlu yang high end, cukup kamera dengan gambar yang jelas, ya, dan audio yang juga jelas. Kebanyakan smartphone sekarang dari harga yang paling tinggi sampai yang menengah itu kameranya rata-rata sudah bagus, jadi sangat sangat layak untuk digunakan dalam dokumentasi bahasa pada tingkat strata 1 atau S1. Nah, kemudian dampaknya besar terhadap pelestarian bahasa-bahasa Nusantara. Nah, jadi ketika kita melakukan dokumentasi bahasa, khususnya pada bahasa-bahasa yang belum banyak terdokumentasi atau belum terdeskripsi dengan baik, dengan melakukan itu kita secara tidak langsung berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam melestarikan bahasa-bahasa Nusantara. Nah, tapi muncul pertanyaan, bagaimana dengan mahasiswa yang tidak menguasai bahasa yang menjadi target dokumentasi bahasa tersebut? Misalnya, saya cuma tahu bahasa Jawa, Pak. Saya tidak tahu bahasa daerah lain. Sementara bahasa Jawa sudah banyak diteliti, sudah banyak menjadi bahan riset. Nah, itu menjadi kendala saya. Kemudian kalau saya ingin melakukan dokumentasi bahasa di daerah lain, itu aksesnya terbatas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, tentu saja kita tetap bisa melakukan dokumentasi bahasa. Dokumentasi bahasa di sini tidak hanya terbatas pada bahasa-bahasa yang terancam punah saja. Ya, sebentar. Ya, maaf. Saya lanjutkan. Ya, jadi kita sangat bisa untuk melakukan dokumentasi bahasa meskipun dengan kendala yang membatasi, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena dokumentasi bahasa itu tidak terbatas hanya pada bahasa-bahasa yang hampir punah saja atau bahasa-bahasa yang belum terdeskripsi dengan baik saja, tapi bisa juga pada bahasa-bahasa lain yang sudah mapan seperti bahasa Jawa, ya, yang mana aksesnya itu sangat mudah, ya, sangat sangat bisa untuk kita jangkau dan mudah untuk kita lakukan. Ya, misalnya Anda mau melakukan dokumentasi bahasa pada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura atau dialek-dialek dalam bahasa-bahasa tersebut, itu sangat bisa. Dan jangan khawatir, masih banyak hal yang bisa diulik dari bahasa-bahasa tersebut. Ya. Jadi pada dasarnya dokumentasi bahasa itu bisa dilakukan di mana saja, ya, termasuk di sekitar kita, di daerah sekitar kita yang dekat. Nah, ini juga untuk mematahkan bahwa dokumentasi bahasa itu sebenarnya tidak hanya terbatas untuk keperluan linguistik deskriptif, ya. Jadi
Mungkin ada juga yang bertanya, Pak, eh, saya tertarik dengan dokumentasi bahasa, tapi em, saya tidak begitu berminat pada linguistik deskriptif. Ya, tidak masalah ya. Data yang kita hasilkan dari eh, dokumentasi bahasa itu tidak hanya bisa digunakan untuk linguistik deskriptif saja, tapi bisa untuk digunakan untuk lintas cabang linguistik lainnya. Ya, jadi dokumentasi bahasa itu hanya proses untuk mengumpulkan data saja. Persoalan bagaimana data itu nanti kita olah, ke cabang linguistik mana nanti akan kita gunakan, itu tidak masalah. Ya, kita bisa mengolah data yang kita hasilkan dari dokumentasi bahasa sekreatif mungkin sesuai minat masing-masing. Ya, jadi ada banyak uh, topik penelitian selain linguistik deskriptif yang bisa kita um, lakukan ya dengan data hasil pengumpulan dari dokumentasi bahasa. Misalnya saya kasih contoh untuk misalnya ada teman-teman yang minatnya meneliti linguistik dan budaya. Ya. Kita bisa mulai dengan misalnya meneliti konstruksi linguistik rasa dalam bahasa Jawa misalnya. Ya, kita menggunakan semantik kognitif yang berbasis etnografi. Ya, misalnya kita bisa menggunakan dokumentasi cerita-cerita kuliner dalam masyarakat. Ya, bagaimana cara membuat rawon misalnya, bagaimana interaksi mereka saat memasak, interaksi bahasa mereka saat memasak, kemudian istilah-istilah makanan yang mereka gunakan, kemudian bagaimana mereka merepresentasikan rasa lewat bahasa. Itu bisa kita lakukan ya lewat dokumentasi bahasa. Ya, jadi dokumentasi bahasa itu tidak terbatas hanya pada deskripsi linguistik saja, tapi pada cabang-cabang linguistik lainnya. Atau mungkin ada yang tertarik dengan ekolinguistik, ya, ekologi dan linguistik. Ya, jadi ya bisa saja kita melakukan dokumentasi bahasa untuk mengumpulkan data-data pada masyarakat tentang istilah-istilah yang mereka gunakan tentang alam gitu. Ya, jadi kita bisa mendokumentasi interaksi linguistik mereka saat bertani. Kemudian kita juga bisa mengumpulkan data pada masyarakat, pada cerita-cerita masyarakat tentang pertanian ya, atau tentang alam, tentang hutan. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa dokumentasi bahasa itu tempuh dalam pelaksanaan dokumentasi bahasa. Nah, jadi sekali lagi dokumentasi bahasa itu tidak terbatas hanya pada bagaimana kita mendeskripsikan struktur fonologis bahasa tertentu, struktur morfologisnya atau sintaksisnya. Karena yang lebih penting dalam dokumentasi bahasa itu adalah bagaimana kita bisa menyediakan data yang natural, yang dalam hal ini bahasa yang digunakan secara natural yang bisa kemudian bisa kita analisis dengan menggunakan pendekatan linguistik apapun yang menjadi minat kita masing-masing. Artinya cabang linguistik apapun yang menjadi minat kita itu bisa kita gunakan sebagai pendekatan dalam mengolah data yang kita hasilkan lewat dokumentasi bahasa. Nah, jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tentu saja dalam menentukan bahasa dan lokasi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, jangan khawatir kalau teman-teman tidak memiliki akses terhadap bahasa-bahasa daerah lain. Kita bisa mulai dari daerah yang paling dekat. Ya.
eh, kita bisa mulai melihat kira-kira di sekitar kita itu ada komunitas penutur bahasa apa, ya. Kemudian kalau kita sudah menentukan, kita juga bisa melihat variasi penuturnya itu, variasi bahasa penuturnya seperti apa. Jadi tidak perlu jauh-jauh, kita bisa mulai dari uh, lingkungan terdekat. Kemudian kita bisa, setelah kita menentukan komunitas bahasa mana yang akan menjadi target dokumentasi bahasa kita, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi narasumbernya. Jadi siapa yang akan menjadi narasumber kita, siapa yang akan menjadi konsultan bahasa kita, siapa yang nanti akan menjadi pusat pengumpulan data kita. Nah, kita bisa mulai dari keluarga, ya tentu saja yang paling aksesibel, ya, yang paling gampang untuk kita akses. Kemudian bisa juga tetangga, ya. Kemudian kalau kita punya akses tokoh adat, ya, karena tentu saja asumsinya bahwa tokoh adat selain mereka masih menggunakan bahasa daerah dengan fasih, ya, mereka juga pasti punya pengetahuan yang luas, ya, yang bisa kita gali tentang bahasa tersebut. Nah, dan yang keempat tentu saja adalah siapapun di komunitas berbahasa tersebut yang masih fasih menggunakan bahasa yang menjadi target dokumentasi kita. Nah, setelah kita menentukan bahasa, lokasi, dan siapa narasumbernya, langkah berikutnya adalah tentu saja terkait dengan etika dan perizinan, ya, karena ini tentu saja penting. Kita tidak mau nanti ketika misalnya kita sudah mulai melakukan penelitian, sudah mulai ada hasil, kita sudah menempuh semua proses, penelitian kita sudah akan diterbitkan, tiba-tiba ada yang protes, narasumbernya protes tidak mau dipublikasikan. Nah, itu akan menjadi masalah yang cukup berat, yang pasti akan mengganggu proses penelitian kita nantinya. Maka setelah kita menentukan target bahasa dan siapa narasumbernya, langkah penting berikutnya adalah meminta izin kepada orang-orang yang nanti terlibat dalam penelitian kita, ya. Jadi kita harus mendapatkan persetujuan dari mereka, bisa dalam bentuk surat persetujuan yang ditandatangani. Yang kedua, bisa melalui rekaman. Jadi pada saat melakukan dokumentasi bahasa kan kita akan melakukan perekaman audio dan video. Nah, sekalian saja pada saat perekaman itu, sebelum kita memulai perekaman data bahasanya, kita juga merekam persetujuan dari mereka. Jadi kita bisa mendapatkan persetujuan tidak hanya lewat surat yang ditandatangani, tapi juga lewat rekaman. Nantinya itu akan menjadi penguat data-data yang kita olah untuk dipublikasikan nanti, sehingga tidak ada masalah berarti nanti yang akan menjadi penghalang. Nah, tentu saja perizinan lewat surat dan perekaman tadi itu terlebih dahulu kita harus jelaskan kepada mereka tentang tujuannya, mengapa persetujuan itu penting. Karena terkadang pengalaman saya di penelitian lapangan sebelumnya, ketika saya meminta persetujuan dari mereka, rata-rata mereka bilang tidak perlu, katanya. Masa untuk begini saja kita harus ada persetujuan, pastilah kami setuju, katanya. Walaupun mereka berbicara seperti itu, tetap kita harus meminta persetujuan tertulis atau yang direkam, ya, karena kita tidak pernah tahu ke depannya akan seperti apa, dan kita berharap data-data yang kita kumpulkan itu bisa terus kita olah, bisa kita gunakan bukan hanya dalam penelitian sekarang, tapi mungkin penelitian-penelitian yang akan datang. Berikutnya adalah peralatan yang bisa kita gunakan, ya. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, kita tidak memerlukan peralatan yang mahal, ya. Kita cukup memiliki alat yang bisa menghasilkan atau merekam audio dan video yang layak, ya. Yang layak di sini artinya
jelas ya, secara audio maupun secara visual. Ya, jadi kita bisa menggunakan handphone. Yang kedua tidak kalah penting adalah buku catatan. Ya, kenapa buku catatan? Terkadang ketika kita melakukan perekaman, ya, ketika kita sedang melakukan perekaman terhadap narasumber, terkadang terlintas pertanyaan atau ide-ide tertentu terkait apa yang sedang direkam, terkait apa yang sedang dibahas dalam perekaman tersebut. Datanya kita sudah kumpulkan, lalu kita mulai melakukan analisis. Terkadang kita bertanya-tanya, ya, ini tadi maksudnya apa ya? Nah, dengan adanya buku catatan, kita bisa melihat kembali, mengingat kembali, dan kita bisa mengelaborasi hasil tersebut dengan lebih luas, ya, dengan cakupan yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Nah, ini juga sangat penting ya. Terkadang mungkin kita terlalu apa ya namanya? Kita merasa aman saja dengan satu penyimpanan data. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa data yang sudah capek-capek kita kumpulkan, yang sudah mengeluarkan tenaga dan biaya yang besar, pada akhirnya rusak. Misalnya kita hanya menyimpannya pada handphone atau flash disk. Kita tidak pernah tahu ya. Mungkin datanya rusak, tidak bisa diputar kembali, atau bahkan sama sekali tidak bisa digunakan. Maka penyimpanan dalam tiga bentuk penyimpanan itu menjadi penting. Minimal 3 jenis penyimpanan. Pertama, penyimpanan pada SD card ya. Misalnya kalau kita menggunakan kamera perekam, itu biasanya kita punya SD card. Nah, itu menjadi penyimpanan pertama kita. Kalau kita menggunakan smartphone sebagai alat perekam, berarti memori smartphone-nya yang menjadi penyimpanan pertama. Kedua, hard disk atau flash disk ya, tergantung mana yang bisa Anda gunakan. Itu menjadi penyimpanan kedua, karena ketika file pada atau dokumen pada penyimpanan pertama rusak atau tidak bisa digunakan, kita punya cadangan pada penyimpanan kedua. Nah, penyimpanan ketiga itu cloud ya, penyimpanan awan. Kita bisa menggunakan Google Drive atau semua jenis cloud storage yang bisa kita akses. Karena selain punya penyimpanan data fisik, kita juga harus punya penyimpanan data non fisik untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan pada data yang sudah capek-capek kita kumpulkan. Nah, itu langkah awal ya, langkah dasar yang perlu kita lakukan ketika kita ingin memulai dokumentasi bahasa. Nah, sekarang jenis datanya. Sebenarnya jenis data seperti apa yang akan kita kumpulkan atau yang harus kita kumpulkan dalam dokumentasi bahasa. Ya, pertama adalah teks natural. Nah, teks natural di sini contohnya adalah bisa cerita masa kecil, legenda, fabel, atau cerita-cerita prosedural. Cerita prosedural di sini maksudnya cerita terkait cara membuat sesuatu, misalnya resep memasak rawon ya, atau cara membuat layangan ya, itu teks-teks prosedural. Kemudian bisa juga percakapan sehari-hari. Nah, kenapa teks natural itu penting ya? Pertama, bahasa itu munculnya secara natural ya. Jadi teks yang dihasilkan dari
bahasa yang munculnya natural itu menjadi penting untuk menjadi salah satu dari data yang kita kumpulkan. Yang kedua, eh, teks natural itu kalimatnya lebih lengkap, ya. Kalimatnya lebih lengkap karena terkadang eh, teks-teks yang non natural itu secara gramatikal dia terkadang ada yang ditinggalkan, ya. Misalnya eh, subjeknya sudah tidak disebutkan lagi, kadang verbanya juga tidak disebutkan, atau mungkin verbanya tidak pas digunakan pada konteks teks tersebut. Nah, teks natural itu tidak seperti itu, dia struktur kalimatnya lebih lengkap. Nah, karena struktur kalimatnya lebih lengkap, jadi data yang berupa teks natural ini itu bisa dianalisis secara fonologis, morfologis, sintaksis, bahkan semantiknya, ya. Karena kita tidak perlu lagi melengkapi kalimatnya, kita tinggal mengolahnya, ya, pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantiknya. Nah, bagaimana cara menghasilkan teks natural? Nah, biasanya untuk menghasilkan teks natural, langkah yang paling dasar adalah dengan membiarkan narasumber untuk monolog, ya, untuk bercerita uh, selama 5 menit misalnya, ya. Kalau mau bisa sampai 10 menit. Kita bisa misalnya meminta mereka untuk uh, menceritakan salah satu legenda di daerah tersebut dengan bahasa target, bahasa yang menjadi target dokumentasi bahasa kita. Nah, ketika dia bercerita, kita tidak boleh menginterupsi atau menyela, ya. Biarkan dia bercerita sampai selesai. Tugas kita hanyalah melakukan perekaman audio dan video kalau bisa. Yang paling utama adalah audio. Nanti yang akan kita olah sebenarnya adalah audionya, tapi lebih bagus kalau kita juga merekam secara visual, ya. Jadi ada rekaman videonya. Nah, jadi kita biarkan si narasumber untuk monolog, untuk bercerita. Ceritanya bisa apa saja, cerita masa kecil, cerita legenda, resep-resep, atau cara membuat sesuatu, atau mungkin bercerita tentang pengalamannya sendiri, pengalaman lucu, pengalaman sedih. Asalkan dia bisa bercerita sendiri selama minimal 5 menit tanpa disela, tanpa diinterupsi, dan selama dia menggunakan bahasa yang menjadi target dokumentasi kita, maka kita bisa menghasilkan teks natural. Nah, jenis data kedua yang bisa kita hasilkan dengan dokumentasi bahasa itu namanya elisitasi. Ya, jadi pada dasarnya data elisitasi itu, atau jenis data elisitasi itu adalah data yang kita hasilkan dengan memancing narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang sifatnya terarah, ya. Jadi tujuannya sebenarnya adalah kita ingin mengonfirmasi analisis kita terhadap data sebelumnya yang sudah kita punya, ya. Jadi misalnya kita sudah melakukan kita sudah menghasilkan teks natural, ya. Misalnya kita sudah menghasilkan teks natural, kita sudah punya rekaman narasumber yang bercerita selama 5 menit minimal, ya. Lalu ada data-data yang ingin kita konfirmasi, ya. Kita sudah melakukan analisis, tapi kita masih ingin melakukan konfirmasi. Maka dengan elisitasi itu kita bisa melakukan konfirmasi tadi. Nah, kita bisa mewawancara, ya, melakukan interview dengan pertanyaan-pertanyaan terarah, pertanyaan yang sudah kita rancang untuk menghasilkan jawaban yang bisa mengonfirmasi analisis yang sudah kita buat. Ya, misalnya Anda sudah menganalisis fonologinya, misalnya pada bahasa X konsonan dan vokalnya itu ini. Kemudian
tapi saya masih ingin konfirmasi apakah ini konsonan terpisah atau dia cuma alofon, ya. Maka lewat elisitasi itu kita bisa lakukan, ya. Kita mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang mana eh, jawaban si narasumber itu bisa mengonfirmasi pertanyaan apa namanya, analisis kita yang ingin kita konfirmasi tadi. Nah, elisitasi selain untuk mengonfirmasi analisis kita pada teks natural, dia juga bisa digunakan untuk menguji hipotesis linguistik kita. Misalnya dari data yang kita hasilkan berupa teks natural, kita sudah melakukan analisis awal, kemudian kita menghasilkan hipotesis-hipotesis linguistik terhadap bahasa tersebut. Misalnya, pada bahasa X dia menggunakan prefiks XYZ sebagai penanda subjek misalnya. Berarti kalau prefiks ini tidak hanya akan kita temukan pada verba, dia tidak akan melekat pada kata benda misalnya. Nah, itu hipotesis yang kita buat. Maka untuk mengonfirmasi ini, untuk menguji validitas hipotesis ini, kita bisa menggunakan elisitasi, ya, dengan memancing jawaban narasumber berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terarah yang sudah kita buat, ya. Jadi data yang bisa kita hasilkan dari elisitasi itu bisa berupa daftar kata, ya. Bisa juga berupa struktur sintaksis. Misalnya kita sudah membuat asumsi sintaksis bahasa X, terus kita konfirmasi. Kemudian kita, bisa juga dalam bentuk-bentuk morfologis, ya. Kita sudah melihat, kita sudah mempunyai data tentang beberapa kata dalam bahasa X, kemudian beberapa afiks dalam bahasa X. Kemudian kita ingin mengonfirmasi, berarti afiks ini bisa digunakan untuk kata benda ini misalnya. Kalau dia digunakan dalam kata kerja ini, berarti dia juga bisa digunakan dalam kata kerja yang itu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita hasilkan dengan melakukan elisitasi. Ya, sorry. Berikutnya adalah jenis data yang berikutnya adalah data yang kita hasilkan melalui observasi partisipatif, ya. Partisipatif, ya. Jadi observasi partisipatif artinya kita ikut terlibat dalam pengumpulan data tersebut. Ikut terlibat di sini maksudnya secara aktif, ya. Misalnya kita ikut dalam upacara adat, ya. Kemudian kita juga bisa ikut dalam aktivitas-aktivitas pertanian, perikanan, atau aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh masyarakat penutur bahasa tersebut. Kita juga bisa ikut terlibat dalam proses pembuatan kerajinan tradisional, atau kita bisa ikut dalam aktivitas misalnya seperti pementasan tradisi lisan di daerah tersebut. Nah, dengan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas ini, itu kita bisa menghasilkan data juga, ya. Jadi misalnya dalam tradisi lisan misalnya, dengan berpartisipasi di dalamnya kita bisa melihat langsung bagaimana mereka menggunakan misalnya metafora, atau bagaimana mereka memandang hal-hal tabu di sekitar mereka, ya. Jadi perbedaan data yang kita hasilkan dari observasi partisipatif ini adalah bahwa ada lebih banyak konteks di dalamnya. Jadi kita tidak melulu menghasilkan data linguistik yang kaku, tapi kita bisa menghasilkan data linguistik dengan berbagai konteks, khususnya konteks budaya. Nah, pertanyaannya tentu saja adalah mengapa
sebagaimana halnya data yang dihasilkan dari teks natural dan elisitasi, mengapa observasi partisipatif juga penting, ya. Ya, teks natural itu memang penting, ya. Kita bisa menghasilkan bahasa tanpa tekanan. Jadi si narasumber bisa bercerita dengan bebas. Kemudian elisitasi juga bisa pentingnya elisitasi adalah bisa mengonfirmasi data-data yang kita hasilkan dari teks natural. Nah, observasi ya sulit ya. Observasi partisipatif itu juga untuk melengkapi data-data tadi yang kita hasilkan dari teks natural dan elisitasi tadi. Karena terkadang dari pengalaman sebelumnya ya, pada aktivitas elisitasi terkadang narasumber itu memberikan data yang terlalu baku, ya. Jadi karena dia terlalu baku, sehingga kata-kata tersebut atau bentuk-bentuk linguistik yang dihasilkan pada proses elisitasi tersebut terkadang atau malah seringkali tidak kita temui dalam penggunaan yang aktual, ya, dalam penggunaan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena itu tadi, karena data yang dihasilkan itu adalah bentuk bahasa yang terlalu formal. Nah, dengan observasi partisipatif kita bisa melengkapi itu. Kita bisa melihat bentuk realistisnya, bentuk linguistik yang sebenarnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kemudian fungsi lain dari data yang dihasilkan dari observasi partisipatif itu bisa memberikan insight ya bagi kita, karena dengan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas bernuansa budaya tadi, itu akan membuat kita lebih mudah untuk menghubungkan bentuk-bentuk linguistik dari data yang sudah kita kumpulkan dengan konteks lain, misalnya dengan konteks antropologinya, dengan konteks etnografinya, sosiologinya, ekologinya, budayanya. Jadi penelitian kita itu menjadi lebih kaya, ya, menjadi lebih relevan dengan data yang sama, tapi kita bisa menghasilkan penelitian yang lebih bervariasi karena kita juga menghasilkan data melalui observasi partisipatif, di mana data-data yang sudah kita kumpulkan itu mendapatkan lebih banyak konteks. Nah, misalnya dengan mengikuti aktivitas-aktivitas ini, kita bisa mencatat ya. Selain kosakata, kita juga bisa mencatat ungkapan-ungkapan khusus yang kita tidak dapatkan misalnya pada saat melakukan elisitasi atau teks natural. Kita bisa mendapatkan istilah-istilah teknis, misalnya dalam aktivitas pertanian dan perikanan, mungkin ada istilah-istilah teknis yang hanya digunakan pada aktivitas tersebut. Kemudian kita juga bisa menghasilkan metafora lokal, metafora yang berbasis pengetahuan lokal, ya, yang mungkin tidak dikenal oleh kebudayaan di luar bahasa tersebut. Nah, sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, observasi partisipatif membuat data yang kita kumpulkan itu menjadi lebih kaya. Nah, sekarang karena kita sudah mengumpulkan data, ya, kita memiliki banyak data dengan berbagai jenisnya tadi. Bagaimana cara mengolah, ya, atau mengelola data yang sudah kita kumpulkan? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus punya backup data minimal di 3 penyimpanan, ya, di kamera atau handphone, ya, di hard drive kayak flash disk atau external hard disk. Kemudian kita punya cloud, penyimpanan awan, ya, bisa pakai Google Drive, iCloud dan seterusnya. Itu akan membuat data yang kita kumpulkan menjadi lebih aman. Ya, kemudian data yang kita sudah kumpulkan supaya menjadi lebih teratur dan lebih mudah untuk kita identifikasi. Ya, dalam hal ini kita harus
sebaiknya ya melakukan penamaan ya. Jadi file-file yang kita sudah kumpulkan, misalnya ada sekitar 10 hasil rekaman, itu kita namai filenya dengan penamaan yang konsisten. Jadi kita eh, contoh yang saya kasih di sini ini tidak fix ya. Kita bisa menggunakan format apa saja yang bagi kita mudah untuk kita ingat, mudah untuk kita tentukan lokasinya, mudah kita cari di penyimpanan-penyimpanan kita. Nah, di sini saya menggunakan format yang umum ya. Pertama kita pakai nama bahasanya, di sini saya pakai contoh bahasa Melabri. Kemudian underscore, lalu tanggalnya, tanggal kapan data itu dihasilkan, kapan rekaman itu dihasilkan. Kemudian underscore diikuti oleh nama narasumbernya ya. Kemudian diikuti oleh jenis datanya. Kalau narasumber bercerita tentang legenda, maka kita tulis legenda di sini. Kalau narasumber bercerita tentang fabel, kita tulis fabel di sini. Kalau data kita tentang perekaman tradisi lisan, kita bisa tulis tradisi lisan di sini. Nah, ini format yang umum digunakan. Anda bisa menggunakan format apa saja selama itu memudahkan Anda untuk mengingat dan ketika mencari Anda tidak gampang untuk menentukan lokasinya. Terkadang kita kan di penyimpanan kita, baik di laptop, di handphone, di penyimpanan apapun, terkadang kita cukup menamai dengan nama yang gampang kita ingat saat itu. Nah, ketika kita di kemudian hari kita mencari lagi, kita membutuhkan data itu, kita sudah kebingungan ya. Oh, ini data ini apa ya? Kok namanya seperti ini? Nah, dengan format yang konsisten seperti ini, itu lebih mudah bagi kita untuk mendeteksi di mana data itu kita simpan, dan lebih mudah bagi kita untuk mengetahui file apa yang perlu saya buka, file apa yang perlu saya temukan untuk mendapatkan data terkait ini misalnya. Jadi dengan penamaan ini akan memudahkan kita untuk mengolah data yang sudah kita kumpulkan. Nah, yang ketiga, kita juga harus mencatat metadata. Nah, metadata di sini maksudnya adalah bahasa sederhananya itu adalah data dalam data. Jadi data yang sudah kita kumpulkan tadi perlu kita catat lagi datanya. Ya, misalnya ya, data yang tadi yang Melabri 01 1 Desember 2025 oleh Ato bercerita tentang legenda tadi, kita bikin metadatanya. Pertama kita catat siapa penuturnya, berapa umurnya, bahasa apa yang dia gunakan sehari-hari, konteks perekaman kita pada saat itu apa. Nah, ini hanya sedikit dari banyaknya metadata yang bisa kita, sebanyak mungkin metadata bisa kita catat terkait data perekaman yang kita ambil. Yaitu tujuannya nanti adalah untuk mempermudah ketika kita ingin menjelaskan atau membuat latar belakang dari analisis penelitian kita, atau mungkin juga untuk membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari tentang data yang sudah kita kumpulkan. Misalnya, kok dia tidak full menggunakan bahasa itu, kok dia sering menggunakan bahasa-bahasa kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu kita bisa mengetahui tanpa harus lewat rekamannya, tapi dari metadatanya. Oh, ternyata dia adalah penutur yang tingkat pendidikannya mungkin sudah tinggi, kemudian dia banyak tinggal di komunitas multibahasa, sehingga bahasa sehari-harinya itu tidak hanya bahasa daerah tersebut. Dan itu menjelaskan mengapa ketika dia menggunakan bahasa daerah X misalnya, dia seringkali melakukan atau menggunakan kosakata dari bahasa lain. Nah, jadi itu salah satu fungsi dari metadata tadi. Berikutnya adalah transkripsi awal. Nah,
Ketika kita melakukan dokumentasi, ya, ketika kita sudah mulai melakukan perekaman, maka sebaiknya atau praktik yang paling baik adalah melakukan transkripsi awal terhadap data itu. Ya, jangan menunggu untuk mengumpulkan keseluruhan data baru mulai melakukan analisis, karena itu akan eh, membutuhkan proses yang lebih panjang, karena pada praktiknya itu lebih sulit. Eh, Ketika Anda mengumpulkan banyak data lalu memulai analisis. Praktik yang paling baik adalah melakukan transkripsi awal untuk setiap file yang sudah dikumpulkan. Misalnya kita sudah melakukan satu perekaman, sebaiknya kita mulai sebelum kita melakukan perekaman berikutnya, sebaiknya kita melakukan transkripsi awal. Tentu saja di hari yang berbeda ya, jangan di hari yang sama, itu mungkin terlalu melelahkan. Nah, transkripsi awal yang kita maksud di sini adalah tulis apa adanya. Misalnya Anda melakukan perekaman terhadap bahasa yang bukan bahasa Anda, yang bukan bahasa natif Anda. Jadi transkripsi awal yang Anda gunakan adalah mendengarkan rekaman tersebut. Kalau ada rekaman videonya, Anda menonton video perekaman tersebut, lalu tulis apa saja yang Anda dengar. Tulis apa adanya tanpa harus khawatir apakah penulisannya memang seperti ini atau bukan, ya. Tulis apa adanya. Kemudian usahakan untuk melakukan pemisahan kata, ya. Itu tergantung apa yang Anda dengar, ya. Jadi menurut saya katanya terpisah di sini, itu Anda sudah bisa lakukan di transkripsi awal. Kemudian kalau bisa Anda mulai menandai afiksnya. Misalnya kan kita mendengar ada beberapa kata yang disebutkan berulang tapi dengan bentuk yang berbeda, awal ataupun akhirnya. Dari situ kita bisa mulai berasumsi bahwa ini mungkin kata dasarnya ini karena disebut berulang dengan bentuk awal dan akhir yang berbeda, sehingga mungkin bentuk awal dan akhirnya tadi itu adalah afiks. Ya, kita sudah mulai bisa melakukan penandaan awal seperti itu. Fungsinya apa? Ketika kita melakukan perekaman berikutnya, itu bisa kita mengonfirmasi pada narasumber, ya. Selain kita mendapatkan data baru pada rekaman berikutnya, kita sekaligus juga bisa mengonfirmasi data-data sebelumnya yang sudah kita kumpulkan, yaitu transkripsi awal. Nah, sekarang apa yang bisa kita analisis, ya, dari data yang sudah kita kumpulkan? Kita sudah mengumpulkan 3 jenis data, kita sudah melakukan transkripsi awal. Nah, sekarang kita masuk ke analisisnya. Ya, kita sudah mulai. Ini adalah langkah berikutnya dari transkripsi awal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tergantung pada apa yang kita butuhkan, ya. Tergantung pada arah riset kita atau pada cabang linguistik mana yang akan kita gunakan untuk mendekati data. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menganalisis data yang sudah kita kumpulkan. Pertama, pada tataran fonologi itu kita bisa menginventaris dulu vokal dan konsonannya, ya. Vokalnya apa saja, konsonannya apa saja. Kemudian langkah berikutnya adalah proses fonologisnya, ya. Proses fonologisnya seperti apa? Baru kemudian pada tahap yang lebih lanjut, kalau kita sudah mengumpulkan banyak data dari berbagai narasumber, kita bisa melakukan perbandingan dialek. Ya, mungkin narasumber A karena dia tinggal di daerah X, dialek yang dia gunakan berbeda dengan narasumber B yang tinggal di daerah Y. Nah, itu kita pada tataran fonologi bisa kita bandingkan dialeknya. Kemudian pada tataran morfologi, ya tentu saja kita bisa melakukan analisis pada tataran afiksasinya. Itu yang paling gampang, afiksasinya dulu. Kita tadi di transkripsi awal sudah menentukan atau sudah menandai afiks-afiksnya. Maka pada tahapan analisis kita bisa menganalisis afiksasinya, ya, prefiks, sufiks, konfiks, infiks, dan seterusnya. Kita juga bisa menganalisis reduplikasinya, ya, karena
bahasa-bahasa di Austronesia, dalam rumpun Austronesia itu biasanya banyak menggunakan reduplikasi, dan tentu saja adalah nominalisasi. Nah, ketiga proses ini adalah proses eh, morfologis yang cukup sering atau cukup umum dimiliki oleh bahasa-bahasa dalam rumpun Austronesia. Nah, pada tataran sintaksis, analisis awal yang bisa kita lakukan adalah menganalisis urutan katanya, ya. Bagaimana eh, bagaimana dalam satu kalimat mereka mengurutkan katanya dalam bahasa tersebut. Kemudian kita bisa menganalisis klausa relatif sederhana, ya. Jadi kalau di urutan kata tadi kita menganalisis klausa uh, dasarnya, ya, klausa umum, subjek verba atau verba subjek, SVO, SOV dan seterusnya. Pada tataran ini adalah kita menganalisis klausa relatif, ya. Klausa relatif itu klausa yang cukup sering juga kita temukan dalam bahasa-bahasa di dalam rumpun Austronesia, ya. Jadi kita bisa melihat atau menganalisis bagaimana bahasa X membentuk klausa relatif sederhana. Atau yang ketiga, kita bisa juga menganalisis bagaimana bahasa X itu bagaimana struktur kalimat aktif dan pasif dalam bahasa X, bagaimana mereka mengonstruksi bentuk aktif dan pasif dalam bahasa mereka. Dan yang keempat, kita bisa menganalisis pada tataran yang lebih luas, ya, misalnya semantik dan budaya. Kita bisa menganalisis metaforanya, ungkapan-ungkapan adat atau istilah-istilah kekerabatan dalam bahasa tersebut, kosakata tanaman lokal, istilah-istilah yang berkaitan dengan flora dan fauna atau berkaitan dengan alam dan seterusnya. Kita bisa mengelaborasi data tersebut lebih jauh. Nah, ini ada beberapa ide judul skripsi yang mungkin bisa Anda elaborasi di kemudian hari untuk skripsi Anda. Saya kasih contoh di sini, metafora ruang dan navigasi tradisional masyarakat bahasa X, ya. Ini kita bisa melakukan analisis berbasis data narasi lisan. Jadi data teks natural yang sudah kita kumpulkan misalnya pada bahasa X itu bisa kita gunakan untuk menganalisis metafora ruangnya dan navigasi tradisional masyarakatnya. Atau ekoleksikon, ya, leksikon tentang ekologi terkait flora dan fauna dalam bahasa tertentu dan bagaimana implikasinya terhadap pelestarian lingkungan. Ini juga bisa kita jadikan skripsi. Nah, ini nanti akan saya bagikan. Saya sudah membuat sekitar 15, ya, ide judul skripsi. Anda bisa melihat-lihat, mungkin ini bisa menginspirasi Anda untuk menyiapkan judul skripsi Anda dari sekarang. Ini semua adalah judul skripsi yang memanfaatkan data yang dihasilkan dari dokumentasi bahasa. Baik, saya kira cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan, saya mempersilakan teman-teman. Mungkin waktu kita sudah lewat, tapi ya bisa kita pinjam waktu 5 menit ya untuk tanya jawab. Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dari penjelasan tadi, silakan. Mohon maaf Pak, Iya. Eh, kami meminta PPT untuk dikirimkan dari mulai pertemuan ke-1 kemarin. Oh iya, Terima siap, siap. kasih Pak. Iya, siap. Nanti kebetulan juga untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas satu aplikasi analisis data yang dihasilkan dari dokumentasi bahasa, namanya ILAN. Saya akan bagikan tautan, bukan tautan sih, sudah saya download aplikasinya. Tinggal Anda download dan gunakan di laptop masing-masing. Nah, nanti di situ juga akan saya masukkan PPT dari pertemuan awal kita, ya.
Baik, Ya, Pak. mungkin ada yang ingin Terima bertanya? kasih. Ya, sama-sama Mbak Dian. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, em, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Ilan. Ilan itu adalah salah satu aplikasi yang sering digunakan sebenarnya dalam linguistik deskriptif, tapi bisa kita gunakan untuk pendekatan-pendekatan linguistik lainnya selama dia menggunakan data bahasa yang dihasilkan dari dokumentasi bahasa. Linknya ada di sini. Nanti akan saya minta izin ke Pak Yunus, nanti akan saya kirimkan ke Pak Yunus lewat WhatsApp. Eh, Teman-teman nanti bisa berbagi dengan teman-teman lainnya. Di dalamnya nanti ada file aplikasi Elan, baik untuk Windows, Mac atau Linux. Jadi tiga-tiganya ada di situ. Anda tinggal pilih salah satu yang kompatibel dengan PC Anda, di download. Kemudian di situ juga ada file tentang panduan panduan dasar penggunaan Ilan. Mudah-mudahan Anda punya kesempatan untuk membaca itu, karena di pertemuan depan kalau bisa semua sudah mendownload ini, nanti akan saya tunjukkan penggunaan dasarnya, ya, dasar-dasar penggunaan Ilan. Uh, Siapa tahu nanti ada yang berminat untuk melakukan dokumentasi bahasa uh, dengan mengetahui penggunaan dasar dari aplikasi Ilan itu nanti akan memudahkan dalam melakukan analisis awal data yang sudah dikumpulkan. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan berkesempatan untuk mengikuti kelas ini. Kita bertemu di tanggal 8 Desember di waktu yang sama, sekali lagi untuk membahas Ilan. Saya berharap teman-teman semua sudah mendownload dan menginstal aplikasi tersebut, sehingga nanti akan lebih gampang untuk kita praktikkan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Idul. Iya, sama-sama Pak Dian. Ya, terima kasih Pak Idul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Zoom lagi berarti minggu depan ya Pak Idul ya. Iya Pak, saya minta izin ya Pak, teman-teman nanti saya ini mau nunjukin cara penggunaan Ilan, Siap. ya. Jadi Ya, teman-teman bisa menggunakan PC masing-masing. ya. Jadi minggu depan teman-teman menyiapkan laptop ya untuk praktik menggunakan Elan. Iya, Iya, terima kasih banyak Pak Idul. ya sama-sama Saya Pak. stop record.